Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeffrey Juliantoni SPTMP, dosen Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Saya peserta PKDP UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video praktik mengajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita lanjutkan pertemuan materi kuliah kita, yaitu adalah tentang protein. Jadi nanti kita akan bahas adalah materi tentang protein itu dari fungsinya, kemudian kita akan bahas tentang bagaimana itu bagian-bagiannya ataupun macam-macam protein itu, kemudian nanti kita bahas tentang metabolisme protein tersebut. Oke ya? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai, kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Silahkan kepada Rian, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Ini dengan mengucapkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita membahas adalah tentang protein. Ya, coba siapa yang tahu? Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh tentang protein untuk manusia? Pakan. Apa namanya? Daging. Itu untuk manusia. Tetapi kalau misalnya kita kembalikan lagi ke objek yang lain, itu adalah ternak. Karena kita bilang peternakan, berarti sumber protein untuk ternak. Kacang-kacangan. Hijauan, kacang-kacangan. Kenapa lagi? Konsentrat, betul? Jadi itu adalah salah satu contoh protein untuk ternak ruminansia ataupun ternak sapi. Pembelajaran pada hari ini yang saya terapkan adalah PBL. PBL itu apa? Problem based learning ataupun metode ataupun model pembelajaran berbasis masalah. Terus masalahnya di saat ini pada peternakan kita, peternakan yang secara tradisional, masalahnya apa? Beternak sudah, tetapi kenapa kok pertama bobot badannya tidak ada? Ataupun masih ternaknya masih kurus? Sebabnya apa? Karena secara penerbangan itu kurang efisien. Efisien berarti proteinnya apakah dia dikasih? Dikasih cuma mungkin belum mencapai standar. Tidak mencapai standar, betul. Artinya apa? Ketika dia diberikan protein tersebut belum memenuhi terhadap kebutuhan tubuhnya. Paham berarti ya? Mindsetnya paham? Artinya apa? Ketika kita memberikan makanan kepada ternak tersebut, kalau misalnya selama ini adalah rumput sebagai sumber karbohidrat, berarti sumber proteinnya adalah salah satu yang disampaikan tadi oleh teman-temannya adalah biji-bijian. Bahkan ada yang rumput sumber protein tinggi, ada lactoro, kemudian ada indigo vera dan lain-lain. Betul tidak? Kemudian setelah itu kita masuk ke protein itu sendiri. Protein itu apa?
protein itu adalah unsur yang sangat penting di dalam tubuh karena protein menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Artinya apa? Protein ini sangat penting terhadap tubuh kita. Apa yang sebagai fungsi utama dari protein tersebut? Yang pertama adalah, silakan yang bagian itu namanya siapa? Febriansa, silakan. Apa fungsi pertama? Bahan pembangun dan pengganti tenunan atau jaringan tubuh yang aus atau terpakai. Artinya apa? Fungsi dari yang pertama itu adalah ketika kita terluka, ternak terluka, kemudian sel-sel yang memperbaiki dari permukaan kulitnya itu adalah siapa yang memperbaikinya? Salah satunya adalah protein. Kemudian yang kedua, bahan baku pembuatan hormon, enzim dan zat penangkal penyakit. Siapa yang bisa sebutkan untuk contoh penangkal penyakit yang selama ini, apakah konsumsi dari ternak tersebut proteinnya memenuhi? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Sehingga apa? Penyakit gampang terserang, kemudian ternak cepat kembung dan segala macam lain-lain yang contohnya adalah pengaruh dari yang namanya protein. Kemudian yang ketiga adalah dia mengatur lalu lintas cairan tubuh dan zat-zat terlarut di dalamnya ke dalam ataupun keluar sel. Ini ceritanya di dalam sel. Artinya apa? Di dalam sel ketika dia keluar, kemudian dia ke dalam, itu membutuhkan yang namanya protein sebagai fungsinya untuk mengatur lalu lintas. Kemudian yang terakhir, sebagai sumber energi. Kenapa fungsi protein terakhir adalah sebagai sumber energi? Protein bukan merupakan sumber utama dari energi. Makanya protein itu dia posisinya di akhir. Kenapa? Kalau misalnya masih ada protein, masih ada karbohidrat di dalam tubuh, protein barulah digunakan sebagai sumber energi. Bagian-bagian macam-macam protein itu yang pertama adalah protein kasar. Oke ya, ingat ya. Yang pertama adalah protein kasar. Yang kedua adalah soluble protein. Yang ketiga adalah nitrogen non protein atau NPN. Kemudian setelah itu adalah NDIN, neutral detergent insoluble nutrient. Dan kemudian yang keempat, yang kelima adalah ADIN, acid detergent insoluble protein ataupun nitrogen. Kemudian yang selanjutnya adalah luminal undetergent protein. Oke. Yang pertama adalah siapa yang bisa sebutkan? Protein kasar. Betul. Protein kasar itu adalah apa materinya? Apa penjelasannya? Dia menentukan jumlah dari nitrogen dengan namanya metode Beda. Kemudian setelah itu yang kedua, soluble protein. Kemudian yang selanjutnya adalah NPN, non protein nitrogen adalah semua senyawa nitrogen yang tidak mempunyai struktur yang kompleks seperti protein. Artinya apa? Dia protein juga, tetapi dia tidak memiliki struktur yang sama dengan protein. Contohnya adalah ada peptida, ada asam amino bebas, amida dan amida. Kemudian setelah itu adalah NDIN. NDIN itu adalah neutral detergent insoluble nutrient ataupun nitrogen. Kemudian setelah itu apa penjelasannya? Fraksi protein yang di dalam larutan netral. Tuh. Kemudian yang ADIN, acid detergent insoluble protein, adalah fraksi protein yang tidak larut dalam larutan detergen. Paham ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah luminal undegraded protein, artinya adalah fraksi protein pakan yang tidak didegradasi oleh mikroba. Jadi gini, RUP ini atau luminal undegraded protein ini ketika dia masuk ke dalam rumen, masuk ke dalam lambung ternak ruminansia, dia lewat saja. Paham? Dia lewat saja. Dia tidak diapa-apain, tetapi dia lewat saja. Artinya apa? Dia tidak didegradasi oleh mikroba dalam rumen. Degradasi apa? Pemecah. Arti benar. Artinya apa? Protein ini nggak dipecah, lewat saja dia masuk ke dalam retikulum. Masuk. Setelah itu baru protein mikroba. Protein mikroba ini apa?
protein mikroba ini adalah ketika dia mengkonsumsi makanan untuk dirinya, dia memperbanyak dirinya. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4 dan seterusnya. Setelah itu badannya itu adalah protein. Itulah yang disebut dengan protein mikroba. Jadi apa? Sehingga pada saat ternak ruminansia itu tidak mengkonsumsi yang namanya protein, hanya mengkonsumsi rumput saja, dia masih tetap hidup. Penjelasan terakhir untuk metode ini adalah penjelasan setelah kita mengetahui dari materi tersebut. Ketika ternak tersebut mengkonsumsi protein, protein itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah protein murni dan kedua adalah protein NPN. Paham ya? Ketika protein murni ini masuk ke dalam mulut ternak ataupun dia konsumsi protein tersebut, kemudian setelah itu apa yang terjadi? 40%-nya mengalami yang namanya escape protein. Kemudian setelah itu yang 60%-nya menjadi apa? Asam amino atau amino acid. Setelah itu asam amino akan dibagi menjadi 2. Yang satu adalah asam keto ataupun yang kedua adalah amonia. Kemudian begitu juga NPN akan diubah menjadi amonia. Amonia itu akan dimanfaatkan oleh bakteri untuk proses tubuhnya sendiri. Paham ya? Ketika bakteri itu memanfaatkan amonia, apa yang terjadi? Bakteri itu akan merubah dirinya menjadi yang namanya mikrobial protein. Selain dia membutuhkan nitrogen dari yang namanya amonia, dia juga membutuhkan energi yang dari perubahan dari karbohidrat, protein, dan lemak ataupun fat. Betul. Kemudian setelah itu ketika dia sudah berubah menjadi mikrobial protein, kemudian dia mengalami yang namanya escape mikrobial protein. Bukan escape mikrobial protein, tapi mikrobial protein. Paham ya? Ketika dia sudah berubah menjadi mikrobial protein di dalam usus halus, dia akan sisanya akan dikeluarkan melalui fat. Kemudian ketika amonia itu tinggi ataupun berlebih, dia akan mengalami yang namanya overflow NH3, pergerakan kemana? Yang pertama adalah ke liver ataupun hati. Betul yang disampaikan oleh Ria. Di liver itu NH3 akan diubah menjadi urea, kemudian dikeluarkan melalui urin. Makanya ketika urin yang dikeluarkan itu mengandung urea, biasanya berbau menyengat. Kemudian setelah itu selain ke liver, kemudian kemana dia lagi? Kemudian dia masuk ke dalam ke mulut, bergerak dia ke atas. Kemudian di dalam mulut, kemudian dia bercampur dengan saliva, namanya adalah urea in saliva, dan kemudian dia masuk ke dalam lambung ataupun rumen tersebut akan berubah menjadi amonia, dan begitu seterusnya. Amonia akan dimanfaatkan oleh bakteria, akan berubah menjadi mikrobial protein. Kemudian amonia jika berlebih akan berubah menjadi urea di dalam liver, dan kemudian begitu seterusnya yang disebut dengan recycle N ataupun recycle mikrobial. Paham sampai di sini? Kalau misalnya paham, mohon kepada adik-adik mahasiswa ada penilaian pada hari ini yang harus adik-adik kerjakan. Silakan diisi dengan pertanyaan nama, silakan diisi nama, kemudian ada NIM, dan diisi pertanyaannya. Ini merupakan adalah evaluasi untuk materi kita hari ini tentang protein. Ada pertanyaan tidak? Silakan, namanya siapa? Silakan. Apa yang terjadi kalau misalnya peternak memberi pakan protein secara berlebihan, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Kalau misalnya dia berlebihan, bagaimana? Apa yang terjadi? Pertama, ketika dia berlebihan pasti ada yang namanya penyakit. Penyakit itu ketika protein itu bisa dikeluarkan oleh tubuh ternak, nggak ada masalah. Betul ya? Betul. Tetapi kalau misalnya dia berlebih, apa yang terjadi? Penyakit apa? Boleh, bisa dikatakan dia boleh, silakan. Kemudian apa lagi yang terjadi ketika protein itu akan berlebih? Obesitas pada manusia, betul. Kemudian apa lagi? Apa?
kehidupan manusia. Oke, kemudian itu saja. Oke, kalau misalnya kita kembalikan pada proses yang tadi ya, metabolisme tadi, terlihatlah bahwa kalau misalnya ketika dia terlalu tinggi protein itu berarti amonia akan tinggi, betul ya? Amonia akan tinggi, betul? Kalau amonia tinggi, ketika dia berarti urea juga akan tinggi. Paham kan? Jadi kalau misalnya namanya amonia akan tinggi, bahaya pada tipe ternak. Bahkan dia menyebabkan sampai dia ke kematian. Jadi kalau untuk kelebihan dari protein itu juga berbahaya. Oke? Mungkin itu untuk penjelasan kita pada hari ini. Aiden Fitri, mana aja? Aji. Salsa, Sri, Taufik. Oke. Ada yang belum terpanggil? Oke. Untuk hari ini berarti cukup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita akhiri, pesan saya adalah terus semangat untuk adik-adik semua bahwa salah satu materi dari sebagai sarjana peternakan itu adalah protein, terutama adalah pada metabolismenya. Jangan sampai metabolisme protein ini dilupakan ataupun metabolisme protein ini kita lupakan. Kenapa seperti itu? Metabolisme protein ini di dalam tubuh ternak sangat bermanfaat. Ketika metabolisme itu bagus, pasti akan produksi dari ternak itu juga akan bagus. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.